Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, insyaallah taala kita akan mulai kajian kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karangan Al-Habib Ahmad bin Umar Syatiri. Kitab ini sangat bagus sekali, cocok untuk dijadikan sebagai tangga setelah orang membaca semisal Abu Syuja atau Fathul Qorib. Ya, nanti kita akan tahu keistimewaan yang ada pada kitab ini. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab beliau dengan basmalah sebagaimana lumrahnya ulama-ulama Islam memulai karya-karya mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, iktidaan bi kitabillah, mencontoh kitabullah yaitu Al-Quran, tartiban la nuzulan, secara urut-urutan tentunya, bukan secara penurunan, karena kalau secara penurunan ya basmalah bukan ayat pertama kali turun. Ya, juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dalam sunnah fi'liyah, beliau ketika mengirimkan surat kepada para raja, beliau mengawali surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga sunnah qauliyah dalam hadis yang diperselisihkan absahannya, kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut aqta. Di sini artinya naqisul barakah, barakahnya kurang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim di sini takdirnya atau aslinya Bismillahirrahmanirrahim u'allifu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mengarang, saya menulis. Ya. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad din. Setelah beliau membuka dengan basmalah, beliau menyusulkan hamdalah. Ya, karena dalam hadisnya juga ada riwayat yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah fa huwa aqta. Ya, alhamdulillahi, alhamdu secara bahasa artinya atsana bil lisan alal jamil ikhtiyari ala jihati tabjil. Artinya pujian dengan lisan atas kebaikan yang dikehendaki oleh orang yang dipuji, ala jihati tabjil. Ala jihati tabjil artinya ala jihati ta'zim, sebagai sebuah penghormatan, pengagungan terhadap orang tersebut. Ini alhamdu secara bahasa. Adapun secara uruf, secara istilah, maka alhamdu artinya fi'lun, sebuah perbuatan, yunbi'u an ta'zimil mun'im, yang mengungkapkan tentang pengagungan terhadap orang yang telah memberikan jasa ataupun kenikmatan, min haitsu innahu mun'imun, karena jasa yang telah dia berikan, karena kenikmatan yang telah dia berikan, baik diberikan kepada yang memuji atau kepada yang lainnya. Itu namanya alhamdulillah. La al pada alhamdu itu kata ulama al-istidrakiyah, artinya segala macam pujian. Lillah, lillah ini lamnya lam istihqaq atau ikhtisas atau milk. Ya, lam yang menunjukkan keberhakan, berarti segala macam pujian hanya berhak diberikan kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, sempurna dari berbagai macam sisi, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan segala bentuk pujian. Alhamdulillahi ala ma syara'a, atas apa yang telah Allah syariatkan. Syara'a artinya sanna, yang telah Allah syariatkan, yang telah Allah gariskan, yang telah Allah canangkan. Minad din, minad din, din. Kata din ini secara bahasa artinya at-ta'ah wal ibadah wal jaza. Bisa artinya ketaatan, bisa artinya peribadahan, bisa artinya balasan. Yaumuddin artinya hari pembalasan secara bahasa. Adapun secara istilah, maka din artinya ma syara'ahullahu ala lisani nabiyhi minal ahkam, hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah melalui perantara lisan nabinya. Itulah ad-din. Ya, din. Dan juga asy-syariah, nama lainnya asy-syariah atau al-millah.
itu 3 istilah untuk satu objek artinya sama. Ya, wahada dan memberikan petunjuk, yang telah memberikan petunjuk, hada ila siratil mustabin, kepada sirat. Sirat itu artinya jalan, mustabin artinya al-wadih, yang jelas. Mustabin artinya jelas, jadi sin sama tak di situ zaidah, bukan untuk menunjukkan makna talab, jalan yang jelas. Ya, wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wassalat, sholawat itu kalau dari Allah katanya rahmatun makrunatun bitta'lim, rahmat yang diiringi dengan penghormatan, atau sana'uhu fil mala'il a'la, pujian Allah terhadap hambanya di kerajaan langit. Itu sholawat dari Allah. Adapun kalau dari malaikat artinya istighfar. Shallat alaikumul malaikah artinya istighfarat lakumul malaikah, malaikat memintakan ampun untukmu. Adapun selain dari keduanya maka artinya doa bi khair, doa kebaikan, itu sholawat. Wassalam, salam itu bisa dari kata taslim yang artinya tahiyah, ucapan salam penghormatan dari Allah kepada Rasulullah SAW, atau bisa dari kata salam, keselamatan, karena Rasul itu selamat dari berbagai macam cacat, ya, dari berbagai macam aib, terkhusus yang terkait dengan tablighur risalah. Ya, kalau Rasul, sholawat dan salam kepada Rasul. Rasul itu fa'ulun, wazannya fa'ulun, tapi artinya muf'alun, mursalun. Ya, lah Rasul itu definisinya adalah insanun hurrun dakar, manusia yang merdeka. Berarti dia seorang manusia yang merdeka, berarti budak tidak bisa jadi Rasul. Dakarun berarti perempuan tidak bisa jadi Rasul ataupun Nabi. Salimun an munaffirin tabaan, yang selamat dari cacat yang munafir, membuat orang kabur. Ya, cacat-cacat yang membuat orang jijik, membuat orang kabur. Wa andana atiabin wa khana'umin, dia selamat juga dari rendahnya profesi ayah dan juga dari zinanya ibu. Artinya tidak ada seorang nabi yang dilahirkan dari yang moyangnya itu seorang pezina, tidak ada. Ya, uhiya ilaihi bisyar'in, yang diberikan, diwahyukan kepadanya suatu syariat, wa umira bitablighihi, dan diminta untuk menyampaikan syariat tersebut, itu namanya Rasul. Kalau tidak diminta untuk menyampaikan berarti itu adalah nabi. Al-amin artinya yang terpercaya, dari kata amanah. Sayyidina Muhammad, sayyid itu kan man kathura sawaduhu ayyashuhu, orang yang banyak tentaranya, banyak pasukannya, banyak pengikutnya, itu bisa dikatakan sayyid. Atau sayyid itu man yalja'u ilaihi nasu inda syada'id, yang dicari orang-orang ketika kesusahan, itu juga sayyid. Al-muta', yang ditaati, al-muqaddam fi qaumihi, yang ditokohkan dalam kaumnya, itu juga sayyid. Dan makna-makna tadi keseluruhannya terkumpul pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Muhammadin wa huwa ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'id bin Adnan. Ini nasab beliau ya. Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad, yang sebenarnya nama beliau itu isim maf'ul dari hamada yuhamidu. Hamada yuhamidu itu artinya memuji-muji, artinya melakukan pujian sekali dan bukan hanya sekali, melakukan pujian bukan hanya sekali, itu namanya hamada yuhamidu. Nah, orang yang sering dipuji-puji secara bahasa Arab artinya Muhammadun. Lah, kenapa Nabi Muhammad dinamakan Muhammad? Ya karena memang dia banyak dipuji orang, karena banyak sifat-sifatnya yang terpuji. Wa alihi,
dan juga kepada alun nabi. Ini kalau dalam maqamu doa artinya kullu mu'min, setiap orang yang beriman itu alun nabi. Alun ini aslinya awalun ya, taharakatil wawan fataha ma qablaha faqulibat alifan, makanya dari tasdirnya adalah uwail ya. Dan alun nabi dia kalau dalam konteks doa seperti di sini ya bisa artinya kullu mu'min, setiap orang yang beriman. Kalau dalam konteks zakat berarti dia Banu Hashim dan Banu Al-Muthalib, artinya kalangan orang yang beriman dari jalur keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sahbihi ajma'in, sahbihi itu isim jamak dari kata sahib. Sahib di sini maksudnya sahabi, sahabat Nabi ya. Siapa itu sahabat Nabi? Ya man istama'a mu'minan bin nabiyina, orang yang bertemu dengan Nabi lalu beriman kepadanya dan matinya pun dalam kondisi beriman. Meskipun sempat murtad setelahnya, kalau masuk Islam lagi maka label syahadat tidak hangus, artinya tetap ditempelkan kepadanya. Ajma'in itu taukid ya, taukid. Amma ba'du, ini namanya faslul khitab ya, kalimatun yu'tabiha lil intiqali min uslubin ila akhar, sebuah kalimat yang memang didatangkan untuk berpindah dari satu gaya bahasa ke gaya bahasa yang lainnya, dari muqaddimah ke tema misalnya, itu bisa pakai amma ba'du ya. Beliau menyebutkan di sini faqad asyara alayya man la manduhata li fi mukhalafatihi. Nah, ini background kenapa beliau menulis kitab ini, karena memang faqad asyara alayya, telah meminta kepadaku, man la manduhata li fi mukhalafatihi. Nah, konon yang meminta di sini adalah guru beliau. Jadi guru beliau meminta kepada beliau untuk menulis kitab ini. Guru beliau adalah Al-Habib Al-Alamah Abdullah bin Umar Syatiri. Itu meminta kepada beliau untuk menulis kitab ini. Beliau mengatakan waqad asyara alayya, telah meminta kepadaku. Asyara alayya artinya talaba minni, man la manduhata li fi mukhalafatihi, yang saya orang yang tidak leluasa. Manduha artinya saat, telah meminta kepadaku seseorang yang memang tidak leluasa bagiku untuk menyelisihinya, artinya ya mau nggak mau harus menerimanya. Wala mazhala illa ila muwafaqatihi, tidak ada opsi lain kecuali saya harus menyetujuinya, karena yang meminta kan gurunya, maka dia wajib mentaatinya. Beliau merasa wajib untuk mentaatinya ya. Supaya apa? An aktuba risalatan fi madhabil imam Syafi'i, untuk menulis satu risalah di madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, imam masyhur, imam Quraisy, bahwa Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syahid bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf fajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fi Abdi Manaf, artinya beliau bertemu jalur nasabnya dengan Nabi pada Abdi Manaf ya. Dilahirkan di Gaza tahun 150 dan wafat di Mesir tahun 204. Dan beliau kok dinisbatkan Muhammad bin Idris, kok dinisbatkan kepada Syafi'i ya. Dan Syafi'i berarti kan disebut kepada Syafi'i karena ya itu kakek beliau, dan beliau adalah Syafi'i ini adalah seorang sahabat, anak seorang sahabat. Itu untuk syaraf sebuah kemuliaan bagi Imam Syafi'i. Dari risalah tersebut beliau menyebutkan keistimewaan yang ada pada risalah ini, yaitu Al-Yaqut Nafis ini. Jami'atan lit-ta'arif, yang menghimpun definisi-definisi lainnya. Salah satu keistimewaan yang ada pada kitab Yaqut Nafis ini adalah pendefinisian yang detail dan bagus. Hawiyatan lil arkani wa syurut, menyebutkan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Musawwiratan lil anwa, memberikan gambaran surahnya seperti apa. Jual beli misalnya, surah jual beli seperti apa, ijarah gambaran sewa menyewa seperti apa, khidmatan lisidoril muta'allimin,
Ini sebagai sebuah khidmah yang beliau persembahkan untuk para pemula, para pembelajar pemula. Wa takhfifan li at'abil muallimin, dan guna meringankan beban para guru. Karena kalau kitab yang dijadikan sebagai kurikulum itu adalah kitab yang ibaratnya yang sistematis seperti inilah. Definisinya ada, disebutkan rukun dan syaratnya secara sistematis, diberikan gambaran tentang permasalahannya seperti ini. Ini kan memudahkan bagi santri, juga meringankan bagi guru. Nah ini kitab Yaqut Nafis yang beliau tulis. Fasaratu ala kusuril bayyin ila talbiyatihi, lalu beliau bersegera untuk untuk menjawab tantangan guru beliau lah, untuk melanjutkan permintaan dari guru beliau, dan beliau mengatakan ala kusuril bayyin fasarat, maka aku bersegera ala kusuril bayyin, meskipun kemampuanku yang minim, meskipun kemampuanku sangat minim. Ini tawadhu dari beliau sangat alim sekali untuk memenuhi permintaan guru beliau. Wa jama'tu ma'amkanani jam'uhu fi hadhihi al-wuraiqat allati sammaituha, lalu aku mengumpulkan yang bisa aku kumpulkan dalam lembaran-lembaran wuraiqat, beberapa lembar kan. Wuraiqah ini kan tasghir dari waraqah, wuraiqah, beberapa lembar yang aku namakan dengan al-yaqut an-nafis. Yakut itu batu permata, batu permata itu namanya yakut. Nafis itu yatanafasu ilaihin nas, orang memperebutkannya, berarti sangat berharga sekali. Permata yang berharga dalam mazhabnya Imam Syafi'i, dan ini bukan sebuah ungkapan yang hiperbolik. Ini betul-betul kitab ini sangat nafis, ibarat dia sebuah permata yang harus diburu, harus dicari oleh para penuntut ilmu untuk kemudian dikaji dan didalami. Wal ma'mulu minal mutali'in ar-ridha, yang diharapkan, yang saya harapkan. Amala ya'mulu kan artinya berharap. Al-marju, yang diharapkan dari para penelaah adalah ar-ridha, ridhalah, ridha terhadap apa yang telah beliau tulis. Beliau telah memaksimalkan usaha untuk menulis kitab ini. Wal ighda'u amma laysa muta'ayyin al-khata'i, dan ighdha itu aslinya adalah memejamkan mata. Yang dimaksud di sini adalah tidak terlalu mempermasalahkan sesuatu yang belum pasti salah. Artinya kalau ada iskal, tak ada apa, toh juga belum pasti itu salah, sudahlah dimaklumi. Wa minal maula, yang diharapkan ini harapan beliau kepada para pembaca yang meridhoi dan memaklumi yang ada kemungkinan salah dalam kitab ini. Wa minal maula subhanahu al-ithabat wal qabul, dan diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk isabah, memberikan pahala, dan qabul, menerima usaha yang telah beliau lakukan ini sebagai tabungan kebaikan nanti di hari kiamat, dan menjadikan risalah ini makbul di kalangan para makhluk, supaya kemanfaatannya yang bisa meluas, bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Dan kami husnudzan bahwa Allah betul-betul mengabulkan permintaan beliau, karena risalah ini masyhur dicetak di mana-mana dan disyarah oleh beberapa ulama. Itu menunjukkan bahwa betul-betul kitab ini adalah kitab yang sangat berharga. Muqaddimatun, qala rahimahullahu ta'ala, muqaddimatun atau muqaddamatun bi kasri dal ka muqaddimatil jaish bil jama'atil mutaqaddimah. Jadi muqaddimatun berarti dia sebagai isim fa'il. Yang maksudnya muqaddimah di sini adalah al jama'ah al mutaqaddimah, muqaddimatil jaish jama'ah mutaqaddimah. Jadi muqaddimah, kata qaddama yuqaddimu, itu bisa menjadi fi'il lazim, bisa menjadi fi'il muta'addi.
Kalau kita baca muqaddimah, ini berarti dari fi'il qaddama yuqaddimu yang lazim. Artinya taqaddama. Jadi fa'ala yufa'ilu tapi artinya tafa'ala. Qaddama artinya taqaddama. Jadi muqaddimah al-mutaqaddimah yang mendahului. Nah, ini bisa juga dibaca muqaddamatun bil fathi. Berarti itu dari fi'il qaddama yuqaddimu yang mutaaddi. Muqaddamah berarti yang didahulukan. Artinya dua-duanya boleh. Ya. I'lam ketahuilah annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin ya'rifa mabadi'ahu al-asyarah. Setiap orang yang ingin memulai mengkaji satu disiplin ilmu, hendaknya dia mengetahui ya 10 dasar ilmu tersebut. Artinya biografi ilmu tersebut. Ini al-mabadi' al-asyarah. Atau sering disebut dengan muqaddimatul fan atau muqaddimatul ilmi. Nah, 10 hal itu apa saja? Hadduhu definisinya, mawdu'uhu temanya, faidatuhu faedahnya, masailuhu permasalahan yang dibahas, ismuhu nama disiplin ilmu tersebut, istimdaduhu sumber disiplin ilmu tersebut, hukmu syari' fihi hukum syariat ya, hukum mempelajari ilmu tersebut dalam timbangan syariat, wa nisbatu ila sa'iril ulum nasab ilmu tersebut ya kepada ilmu yang lainnya, wa fadluhu keutamaannya, wa adhi'uhu pencetusnya. Wal fannu alladhi nahnu bisadadihi al-fiqhu. Nah, disiplin ilmu yang kita sedang mengkajinya itu adalah disiplin ilmu fikih. Fahadduhu definisi fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Ini al-fiqhu. Fikih kan sebenarnya secara bahasa artinya al-fahmu. Faqiha yafqahu sama dengan fahima yafhamu. Adapun secara istilah fikih adalah al-ilmu bil ahkam, ilmu tentang hukum-hukum. Ilmu tentang hukum-hukum. Berarti fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum. Hukum itu secara istilah artinya isbatu syai'in li syai'in wa nafyuhu an. Menetapkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikannya. Misalnya kita mengatakan Zaidun qa'im, kita menisbatkan berdiri kepada Zaid. Itu hukum. Atau Zaidun laisa biqa'imin, kita menafikan qiyam dari Zaid, itu juga hukum. Jadi menetapkan atau menafikan itu namanya hukum. Berarti fikih tidak membahas selain hukum. Misalnya tentang pengetahuan tentang zat, seperti manusia itu seperti apa, kata sawuril insan. Oh, manusia itu adalah hayawan natik, makhluk hidup yang berakal. Itu bukan zona ilmu fikih, karena ilmu fikih membahas tentang hukum, bukan tentang zat. Nah, hukum apa? Hukum kan macam-macam. Ada hukum yang sumbernya dari akal, ada hukum yang sumbernya dari bahasa dan lain sebagainya. Makanya di sini diberikan keterangan tambahan ilmu tentang hukum-hukum syariah, hukum-hukum yang dikembalikan kepada syariat. Artinya penetapan ataupun penafikannya, barometernya adalah syariat, bukan akal. Misalnya kita katakan bahwa separuh itu lebih kecil daripada utuh, itu kan penetapan yang sumbernya dari akal. Sumbernya dari akal itu tidak masuk pada pembahasan fikih, karena fikih hanya membahas tentang ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Nah, hukum syar'i sendiri itu ada macam-macamnya. Ada yang terkait dengan ideologi, ada juga yang terkait dengan amal dan praktek. Ya, maka fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i ala amaliyah, ala amaliyah. Artinya yang terkait dengan kaifiyatul amal, sifat amal. Seperti witir itu sunnah. Ini kan kaifiyatul amal, sifat dari sebuah amalan. Ini yang dibahas dalam ilmu fikih. Adapun ahkam syariah i'tiqadiyah tentang keesaan Allah, tentang kenabian Nabi Muhammad,
tentang hal-hal yang gaib, maka itu zonanya zona ilmu akidah, bukan domainnya ilmu fikih. Al-muktasab, muktasab artinya ilmu tersebut didapatkan dengan sebuah proses. Sebelumnya tidak ada lalu ada. Berbeda dengan ilmu Allah. Ilmu Allah tentang wajibnya sholat, ilmu Allah tentang disunahkannya witir, nah itu bukan dinamakan fikih. Ya, itu tidak dinamakan fikih karena ilmu Allah itu tidak muktasab. Min adillatiha tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil tafsili. Diambil dari dalil berarti ilmu pengetahuan seorang mukallid tentang satu hukum itu tidak dinamakan fikih karena pengetahuan tersebut tidak diambil dari dalil tafsiri, diambilnya dari dalil ijmali yang bahwa fikih itu hasil dari ijtihad seorang mujtahid, mukallid hanya meniru pada mujtahid itu. Dalil ijmali seperti itu. Dalil tafsiri, dalil itu ada dua macam, dalil ijmali sama dalil tafsiri. Dalil yang satu dalil terkait dengan satu kasus namanya dalil tafsiri. Misalnya aqimus shalah, dalil untuk sholat, itu dalil tafsiri karena terkait dengan satu kasus tertentu. Dalil ijmali contohnya al-amru al-mutlaq yaqtadil wujub, perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Ini namanya dalil ijmali. Ini zonanya di usul fikih bukan di fikih, ya. Ini definisi fikih seperti itu. Jadi ilmu tentang hukum-hukum yang diambil dari syariat terkait dengan sifat hukum, terkait dengan tata cara beramal, dan pengetahuan tersebut diambil dari dalil-dalil yang sifatnya tafsiliyah, itu namanya fikih. Adapun yang dibahas dalam ilmu fikih adalah af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf, atau bisa mungkin lebih umum daripada itu af'alul ibad, fi'il hamba. Karena ya dalam fikih pun nanti akan dibahas kalau anak kecil meskipun tidak mukallaf tapi merusakkan barang milik orang lain, maka nanti ada domainnya. Bahkan binatang pun juga seperti itu. Ada sapi masuk pekarangan orang lalu merusakkan kebunnya, yaitu nanti pemiliknya wajib bertanggung jawab meskipun sapi tersebut tidak mukallaf. Faedahnya adalah dengan mengetahui ilmu fikih bisa menjalankan perintah Allah dan menghindari larangan-larangannya. Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Wa masailuhu, adapun permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalamnya ya nanti akan kita pelajari di sela-sela kitab ini. Contohnya diwajibkannya niat, contohnya bahwa bersuci adalah syarat sah salat, menutup aurat adalah syarat sah salat, istita'ah adalah syarat wajibnya haji misalnya. Yaitu keseluruhan itu adalah masail fikih yang akan kita pelajari dalam disiplin ilmu ini. Ismuhu, namanya adalah ilmu fikih. Istimdaduhu, pengambilannya dari mana? Minal kitab, dari Al-Quran. Sunnah, dari sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, atau takrirat Nabi. Artinya Nabi mendiamkan sesuatu itu bisa menjadi sumber hukum, fikih. Wal ijma', juga ijma', yaitu kesepakatan mujtahid, baik berupa perkataan atau berupa perbuatan. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu masa, ittifaq seorang mujtahid, kesepakatan ulama pada suatu masa tentang suatu permasalahan, baik kesepakatan itu berupa ucapan atau berupa perbuatan. Perbuatan berarti sama-sama melakukan, baik secara sharih ataupun tidak sharih, itu namanya ijma'. Wal qiyas analogi, ya, artinya menyamakan hukum yang ilahnya sama dalam menyamakan hukum satu permasalahan yang belum ketahuan
hukumnya dengan permasalahan ya sudah ketahuan hukumnya karena kedua-duanya memiliki ilah yang sama. Itu namanya qiyas. Ini dipelajari di usul fikih kan, ilmu yang membahas tentang dalil fikih ijmaliyah itu nanti namanya usul fikih. Nah, hukum syariat dalam mempelajari fikihnya apa? Hukumnya apa mempelajari fikih? Fikih bisa jadi mempelajari fikih bisa jadi hukumnya fardu ain. Itu yang kadar yang sekedar untuk mengesahkan ibadah, muamalah dan munakah itu hukumnya fardu ain, artinya setiap mukallaf dibebani untuk tahu. Wal kifai adapun bisa jadi hukumnya fardu kifayah. Ya, kadar kelebihan dari ilmu yang hukumnya fardu ain tadi sampai ada seorang mufti yang di dalam suatu daerah itu namanya hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau dalam suatu daerah kok sampai nggak ada orang yang mempelajari fikih sampai pada derajat seorang mufti, maka nanti dosa semuanya. Ya. Wanadab mandub itu selain daripada itu, artinya yang fardu ain sudah, yang fardu kifayah artinya sudah ada seorang mufti di situ, maka ya bagi yang lainnya nanti hukumnya mandub. Wa nisbatuhu ila sairil ulum ya nasab. Ya, korelasi ilmu fikih dengan ilmu yang lainnya adalah ilmu ghayarah, ya berbeda. Artinya ilmu fikih berbeda dengan ilmu akidah, ilmu fikih berbeda dengan ilmu usul fikih, ilmu fikih berbeda dengan ilmu ulumul Quran, ya ini berbeda, mughayarah atau mubayanah. Ya. Wa fadluhu, keutamaannya fawqanuhu ala sairil ulum. Ilmu fikih ini ya ilmu yang unggul di atas disiplin ilmu yang lainnya. Di atas disiplin ilmu yang lainnya, karena dengannya seseorang bisa mentaati Rabbnya, tahu mana yang ini ketaatan, mana ini yang bukan. Ya, pencetusnya siapa? Para imam mujtahid, itulah yang mencetuskan ilmu fikih. Nah, itu kita cukupkan sampai sekian. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.